Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan pelajari yaitu an-nisab, yaitu nisab emas, perak dan uang. Ya. Kita pindah ke kalkulator. Nah, untuk emas nisabnya adalah 20 ya dirham. 20 dinar ya, 20 dinar. Nah, kalau kita konversikan ke gram, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau misalnya dikali 20 ya dinar itu sama dengan 85 gram emas. Jadi nisabnya emas ada 85 gram emas. Oke. Kita ambil 85 gram emas. 85 gram emas ini ya, zakatnya adalah 2,5%. Jadi kita kalikan ya 2,5%. Maka seseorang itu wajib mengeluarkan ya zakatnya tak kala emasnya sudah sampai 85 gram emas, yaitu 125 gram emas. Ini sama dengan 1/40 dari 85 gram emas. Ya. Kita simpan dulu 85 gram untuk emas. Itu nisabnya. Adapun dirham yaitu perak ya. Nisabnya adalah 200 dirham atau 200 dirham. Dirham itu satuan untuk perak, dinar itu satuan untuk emas ya. Di zaman dulu. Kalau kita konversikan ya, 1 dirham itu sama dengan ya 2,975 ya gram perak. Jadi kalau kita kalikan 200 dirham, maka dapatlah 595 gram emas. Gram perak ya. 595 gram perak ya. Zakat dari 595 gram perak itu kita kalikan ya 2,5%-nya. Maka zakatnya adalah 14 gram 14,875 gram emas. Perak. Salah sebut. Ya. Jadi tak kala seseorang telah memiliki 85 gram emas yang tersimpan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,125 gram emas. Dan apabila seseorang memiliki perak 595 gram ya perak, memiliki perak 595 gram perak, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 14,875 gram perak. Nah, sekarang kita konversikan nisab uang. Nah, ulama berselisih apakah nisab uang itu dikonversikan ya yang menjadi acuannya emas atau perak. Ulama konvensional, ulama kekinian ya zaman sekarang, salah satunya adalah Lajnah Daimah, mereka mengatakan bahwasanya ya uang itu dijadikan acuannya adalah perak. Jadi tak kala orang punya perak ya, punya uang senilai 595 gram perak ya, 595 gram perak itu dikali 35.000 ya, sekarang harga harga perak, maka kita dapatkan hasilnya itu 20,825.000. Tak kala seseorang punya uang 20.825.000 yang tersimpan selama 1 tahun, dari Ramadan tahun pertama ke Ramadan tahun yang kedua, maka dia wajib mengeluarkan ya dikalikan 2,5%.
yaitu 520.625 rupiah. Ini kalau misalnya dijadikan acuannya adalah perak. Tapi jumhur ulama mengatakan yang dijadikan acuan adalah emas. Jadi harga emas sekarang adalah 1.500.000. 1.500.000 dikali 85 gram emas, berarti tak kala seseorang punya uang 127.500.000 rupiah, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya dikali 2,5%, yaitu 3.187.500. Jadi tak kala seorang punya uang ya 127.500.000 rupiah, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya ya 1/40 atau 2,5%-nya 3.187.500. Itu kalau mengikuti jumhur. Nah, mana yang benar ini? Apakah pendapat ya ulama konvensional, ulama sekarang, atau ulama-ulama ya jumhur ulama? Ya, maka kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya, ya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, al-aghniya, kaya itu mana yang disebut kaya? Orang yang punya uang 20 juta atau punya uang 127 juta. Maka berdasarkan hadis ini, ya, kekayaan itu dikembalikan kepada uruf di masyarakat. Ya, siapa yang kaya? Orang punya uang 20 juta, anak sakit, kereta rusak, habis. Adapun 127 juta itu banyak. Nah, ya, pendapat yang saya pegang di sini adalah zakat itu dikompensikan kepada emas. Adapun ulama-ulama Lajnah Daimah itu menjadikan perak sebagai acuan karena maslahat. Kalau misalnya digunakan perak sebagai acuannya, makin banyak orang-orang yang membayar zakat. Ya, itulah dia. Semoga bermanfaat. Ya, adapun kelipatan lebih dari nisab, maka ya tinggal dibagikan dikurangi diambil zakatnya 2,5%. Misalnya dia punya uang 1 miliar atau punya emas 100 kilo atau memiliki gram ya 100 kilo, maka tinggal dibagikan 2,5%-nya saja. Ya. Adapun 85 gram emas sebagai nisab untuk emas, 595 gram perak untuk nisab ya perak, dan uang 127.500.000 untuk nisab uang, itu hanyalah acuan orang yang sudah diwajibkan zakat. Orang kaya yang paling sedikit hartanya, itu maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.